Nah, gini Dirman. Menurut kitabmu Al-Quran atau menurut ajaran agamamu Islam, bahwasanya di kitab-kitab terdahulu terdapat tanda-tanda kenabian. Udah dibilang jangan mati-matikan kamera, jangan malu. Dirman, kameramu jangan kau mati-matikan. Sabar. Ini orang malah menghujat-hujat. Selamat sore. Wah, ini si Aldi nih. Apa kabar Aldi? Lama tidak kelihatan. Baik. Gimana Bang? kabar Anda ini Aldi? Alhamdulillah, puji Tuhan Bang, baik saja Bang. Ya silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Apa yang mau Anda sampaikan? Tidak hanya saya ingin Abang bertanya kepada saya tentang keislaman saya, karena di luar orang banyak mengatakan bahwasanya itu saya bukan orang Muslim Bang. Setelah saya pernah berdiskusi dengan Abang dulu, itu orang Islam tidak percaya bahwasanya saya orang Islam. Jadi tolong Abang bertanya kepada saya tentang keislaman saya, atau apapun bentuknya pertanyaan baik Al-Quran maupun hadis, dipersilakan Abang tanya kepada saya. Siap saya menjawab itu semua, biar orang-orang Muslim percaya bahwasanya saya adalah orang Islam. Masalahnya berisik. Enggak Bang, sudah. Itu motor saya lewat Bang. Ya, masalahnya berisik sekali Aldi. Gini aja Aldi, saya mengundang Anda untuk diskusi Aldi, tapi bisa nggak coba tempatnya itu yang bagus? Anda diskusinya selalu pinggir jalan. Bang, baik, saya mau cari tempat. Tapi di sini diatur ya saja Bang. Gini Aldi, nanti diatur saja kapan waktunya supaya kita bisa diskusi dengan baik ya. Baik Bang, baik. Oke, baik ya. Nanti masalahnya ini Bang, saya untuk menunjukkan keislaman saya Bang. Karena rumah Bang ini termasuk menurut saya paling besar Bang. Paling besar, jadi orang yang menonton di bawah itu sampai puluhan ribu. Jadi untuk menyaksikan saya bahwasanya saya itu orang Islam Bang. Itu yang saya ingin nurkan kepada orang-orang Muslim yang di bawah Bang. Iya, kita kan sudah berkali-kali diskusi. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan, betul? Iya. Nah, cuman begini Aldi, ini seperti ini juga. Barusan juga dengan Muslim-Muslim yang baik dari Arab, baik dari teman-teman yang di sini juga sama juga seperti itu juga Aldi. Saya itu ingin menyadarkan gitu loh. Saya ingin menyadarkan bahwa status Muhammad itu, kedudukan Muhammad itu sebagai ilah. Tapi mereka nggak nyambung-nyambung. Coba bagaimana cara Anda? Pak. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada umat Muslim bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Bagaimana Anda menjelaskan itu? Itu sangat sulit sekali Bang, karena kajiannya sangat panjang. Dan itu ada orang-orang yang berhak untuk mempelajari hal-hal seperti itu Bang. Jadi sangat panjang kajiannya itu Bang, kalau ingin paham tentang itu. Masalahnya saya ini, selama saya sudah naik di roomnya Bang Idis itu hari, sampai sekarang saya dituduh orang Kristen. Banyak mengatakan bahwasanya saya itu kawannya Bang Idis katanya. Ya, teman-teman, saya konfirmasi ya bahwa Aldi ini, dia ini udah berkali-kali diskusi dengan saya. Dan si Aldi ini pasti saya pastikan Muslim. Atau saya coba saja naikkan satu Muslim untuk mengkonfirmasi lagi. Masalahnya dia di pinggir jalan itu loh teman-teman. Jadi suka berisik gitu. Boleh Bang, boleh. Boleh, Oke boleh, lah ya, boleh, coba ya. Kita kasih naik dulu satu Muslim ya, coba. Kita kasih naik ada FR Pali, yuk kita kasih naik FR Pali. Ya, FR Pali. Bentar bang, aku pakai baju dulu bentar. Iya, Muslim Bang. Bentar, pakai Abang baju Muslim. Bang Pali Muslim. Pali. Yuk. Iya, Bang Pali Muslim. Baru bangun tidur.
Muslim saya. Iya, coba ini Bang, Aldi ini Bang Edis. Aldi ini sudah mengakui bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam dan dia difitnah kalau dia ini bukan Islam katanya. Coba dites dulu coba. Dia ini Muslim atau bukan coba? Ya pasti Muslim lah, dia itu pasti Muslim. Sama kayak aku kemarin itu Bang Edis ya, pertama kali naik. Sama kayak Aldi juga. Yang katanya Kristen lah, inilah, sama sama kita dibilangnya dihujat sama di DM sampai berapa kok 200 lebih. Nah, mau diminta Sherlock lagi malahan. Sherlock. Kan? Jadi Anda pun mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda? Ya, mengakui lah, orang sering dipuja-puja kok. Sholatnya juga ada. Kan? Udah mengakui. Iya, jadi Bang Edis, iya, silakan. Ya. Kita usah berdebat dulu ya. Kenapa orang Islam itu ya kalau dia dakwah ya, selalu dikasih tempat, dikasih panggung. Tapi kalau orang Kristen nggak pernah. Ya seperti itulah, karena kan mayoritas gimana? Tapi Bang, kalau aku perhatikan ya, ini sebenarnya sistemnya aja salah sih sebenarnya. Sistemnya itu salah gini. Tapi kalau saya ngeliat Pali ini, sebentar Pali. Sebentar Bang Pali, saya kalau ngeliat Anda ini saya teringat kepada sosok Susno Duaji. Cara ngomongnya ini nampaknya wong pagar alam gitu nih, Pak. Nampaknya wong pagar alam dia. Hah? Ntar aku di Sherlock orang lagi. Aduh. Nah cobalah, silakan. Jadi gini Bang Edis ya, kalau Muslim ya, kalau dia dakwah itu dikasih panggung ya, dikasih panggung, bahkan dia menghujat orang pun biasa-biasa aja. Tapi kalau orang Kristen nggak pernah dikasih panggung mau dakwah, jangankan buat dakwah, bikin di tempatku ini kan ada kemarin tuh rencana itu 2012 itu dibikin gereja terbesar. Gereja terbesar itu ya sampai mau buat goanya kan Bunda Maria itu sampai sekarang SK-nya nggak keluar. Itu lahannya itu 4 hektar malah nggak bisa jadi hutan lagi. Iya seperti itulah Bang, faktanya kenyataannya memang begitu. Namanya juga mayoritas ya kan. Tapi kan gini Bang, kan diakui kan di Indonesia ini kan 4 agama kan, 5 ya, 5 keyakinan. Tapi kenapa yang dikasih panggung cuma Muslim doang? Ya karena ini begini, saya pernah bilang ya begini Bang, seandainya di dalam negara kita ini dihapuskan undang-undang penistaan agama, saya rasa orang-orang yang berpahaman seperti Bang Pali, berpahaman seperti Ali Pamungkas, itu akan banyak. Tapi kalau aku gini Bang, nilainya Bang ya. Kalau ngelihat sekarang ini kan lagi booming itu kan. Kayak Gubernur Jawa Barat itu kan sebenarnya intinya sudah kembalinya ke budaya. Jadi alangkah baiknya Menteri Agama itu dihilangkan di bawah naungan Menteri Budaya. Ya, kalau masalah yang teknik seperti itu saya kurang paham lah. Tapi intinya faktanya bahwa ya inilah yang terjadi di negara kita ini, ya kan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, ya tahulah kalian kan. Dikasih panggung. Kan gini ya. Bang, menyakitkan hati ya kan, yang ada kan cuman Menteri Agama aja, orang Islam ya. Kan sakit hati. Ya, seperti itu adanya mau bagaimana. Seperti itu. Saya rasa begini, sebenarnya begini Bang Pali. Kan posisi sekarang kan lagi baik-baik aja nih ya, lagi baik-baikan, penonton banyak, mau siapa tahu kan didengarkan. Jadi istilahnya buatlah booming, istilahnya minta keadilan, dikasih panggung juga. Gimana timingnya kan? Nanti takutnya kerusuhan. Iya, bagaimana mungkin? Kalau nanti seorang Kristen bahas Bible dari atas podium,
Gelora Bung Karno disaksikan ribuan orang. Wow! Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, Bang? Gini Bang, maksudku gini Bang, kalau dia dihilangkan menteri agamanya, di bawah naungan kebudayaan, jadi nggak bakalan ribut lagi. Islam sama Islam aja nggak bakalan ribut lagi. Ini kan Islam sama Islam saling gontok-gontok kan sekarang nih. Ada yang keturunan Nabi lagi malahan, lebih parah lagi deh. Iya, saya sudah Ini mengatakan berkali-kali itu, ya kan? Di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Nah, sekarang banyak ngaku-ngaku Muhammad itu adalah kakek buyut saya. Saya adalah turunan Nabi. Air bekas cuci kakiannya diminum, ya kan? Ya, benar. Kakinya Kaki, dicium-cium. sendal juga. Sendalnya dicium-cium. Gitu. Tapi kita Bang, hebatnya orang Islam itu orang Islam itu pinter Bang. Pinter ngelak, pinter ngeles. Nah. Jujur, serius aku. Contoh aja, kita istilahnya jangan berbuat bohong. Bisa dia bilang berbohong kalau untuk kebaikan boleh-boleh saja. Nah. Benar Bang Aldi? Bang Aldi benar Bang Aldi? Setuju nggak Bang Aldi? Bukan, masalahnya begini Bang. Ya memang setuju. Tapi masalahnya begini ya Bang. Al-Quran ini ada yang tersurat dan ada yang tersirat di dalamnya. Dan banyak orang Islam memahami yang tersurat saja dan yang tersirat tidak pernah dikaji di dalamnya. Maka apabila memahami yang tersurat itu, maka terjadilah orang-orang seperti itu, pengakuan-pengakuan yang tidak jelas itu, Bang. Itu masalahnya, Bang. Ya, Al-Quran itu kan hasil bikinan. Jadi keasahannya juga aku sampai sekarang pun bukan aku nggak percaya sih. Al-Quran itu kan dibikin itu tahun 1600. Muhammad meninggal aja tahun berapa? Jadi udah berapa lama tinggalnya itu? Nah, kan? Makanya saya selalu mengatakan sama orang saudara-saudara Kristen juga bahwasanya Al-Quran itu adalah karangan menurut saya. Yang tertulis itu semua karangan, apalagi hadis. Lagi. Kalau hadis dari dulu Bang aku nggak percaya. Hadis inilah yang bikin orang hancur, bikin orang ribut sesama Muslim gara-gara hadis. Bahkan saya mengatakan nih, jika kamu percaya hadis, maka kamu harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Loh, kalau kamu percaya hadis, kamu harus simpulkan demikian. Benar, iya benar itu. Nah, begini, Bang. Makanya saya undang Muslim yang lain. Makanya Muhammad itu bagaimana bisa berkata-kata sementara Muhammad itu adalah Tuhan? Coba pikir dengan logika. Tetapi banyak hadis Nabi mengatakan seperti ini dan itu. Sementara Muhammad itu sendiri Tuhan, bukan manusia. Coba di mana akal itu? Coba kita mari sama-sama pikir, ya. Coba kita naikkan satu Muslim Bang, ya. Kalau kita nggak jual hadis, orang dakwah itu nggak bakalan rame. Makanya hadis diutamakan. Coba kita kasih kesempatan nih. Ada Laura Helap. Mudah-mudahan ini bisa mengimbangi lah, biar kita tidak dibilang ini sesama oten lagi katanya. Ya, Laura Helap, Muslim. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Sudah saya undang. Ya, silakan. Siap. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ya, silakan. Sabar Bang Kudi, sabar. Jangan lama-lama lah, kan sudah jelas itu. Tinggal nerima saja. Ayo. Nah, ya silakan. Apakah Anda juga termasuk Muslim yang setuju dengan dua Muslim di sini? Ini ada Aldi Muslim, ada Pali Muslim. Ya, saya Muslim juga Bang. Ya, apakah Anda gimana, setuju? Bang? Saya baru naik Bang, saya baru naik ini. Iya, mereka berdua ini itu pemahaman Muslimnya sudah dalam sekali.
Dan mereka menyimpulkan bahwa Muhammad itu memang dituhankan dalam agama Islam. Enggak bang, kalau bagi saya itu enggak. Itu hanya sebagai dari bang, Rasul saja bang. Nah, silakan tugas kalian berdua lah. Udah capek yang Jadi, nyata ini kalau begitu. Muhammad dan atas Rasul, ya lah. Tapi kenapa orang Muslim selalu memuja-muja dia? Ya Muhammad, selawat buat Muhammad. Apa itu nggak memuji buat Muhammad? Jangan salah paham dulu bang sampean bang ya. Kalau Gimana? memuji Biar itu boleh biar bang. nggak paham kita, biar paham. Nah, kalau memuji itu boleh bang sebenarnya bang. Kan kita ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah itu bang. Ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan barokahnya para waliullah bang itu bang. Jadi Itu sebenarnya bang itu. Kalau jadi masalah memuji ibadah itu ya bukannya kita memuja-muja dia, bukan? Itu. Jadi gimana ini kalau orang emang Bang Pali, selawat gitu kan? Gimana? Bang Pali, sebentar kita atasi ini budak ini. Saya bertanya sama kamu budak. Al-Quran itu isinya apa? Yang dikatakan di dalam Al-Quran itu ceritanya apa? Yang diceritakan dalam Al-Quran yang 30 situ apa? Coba jawab. Ya itu yang diceritakan oleh kan yang kitab Al-Quran kan macet. diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Aduh. Tanya sama kamu, yang tertulis di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang apa? Yang 30 juz itu loh. Apa yang diceritakan di dalamnya itu? Silakan jawab. Ya semuanya semua isi yang ada di bumi itu penjelasannya maksudnya itu. Tapi saya tidak memahami Al-Quran, saya tidak tahu. Ya udahlah, kalau tidak paham Al-Quran coba kita ganti yang lain dulu lah. Ini juga nggak paham Al-Quran juga mau dibahas apanya. Oke lah ya, coba kita naikkan Muslim dulu yang ngerti Al-Quran ya. Silakan Dirman, yuk. Saya ini sudah ngomong sama beberapa Muslim dan banyak di antara mereka itu, tapi memang sebagian kecil ya, mengakui bahwa Muhammad itu memang Tuhannya orang Islam. Ya, for you, Muslim bang. For you understand, still civic harness forever. Ya, Muslim bang. Inshallah. It is ateis. Saya Kristen bang. Oh Kristen. Tuhannya disalib. Dan bangkit. Kenapa ada Tuhan dikutuk yang mati kayu salib? Terus kenapa ada Tuhan diracun? No. Disalib toh. Disalib toh. Disalib toh. Kenapa? Iya, masalahnya di mana? Orang Tuhanmu diracun aja kamu nggak masalah kok. Mana? Coba tanya nih sama yang dua ini nih. Coba tanya, mereka Muslim ini. Coba tanya Saya siapa kenal dia. Muhammad itu Tuhannya atau bukan? Coba tanyain. Saya sudah kenal dia. Kenal dia. Tanya sama. Coba tes dulu. Si Aldi, apakah Muslim-Musliman atau Pali Aldi. Muslim-Musliman? Coba tes. Orang Makassar, kau tahu toh? Orang Makassar tahu itu, Aldi tahu saya. Saya mau tanya ke Edis, kenapa tuanmu dibunuh sama tentara Coba Romawi? kamu tanya dulu ini sama mereka berdua yang sudah mengakui bahwa Muhammad Tuhannya. Ada mak katakan Nabi Muhammad itu Tuhannya orang Muslim, ada juga mak Ya katakan. udah, hal itu aku seperti turun tidak. aja dulu lah. Oke, Bang Bali. Nyambung Oke. ini. Nggak nyambung dia. Oke lah. Coba ya ke Aldi dulu ya. Oke. Coba Aldi. Edis, Coba jelaskan dulu Aldi bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Coba. Edis, saya bisa jawab Edis, tapi Biar ini peminta coba saya. Coba tanya dulu sama dia coba. Aldi sekongkol sama Edis. Bantu naikkan lagi satu Muslim, bantu dia dulu. Bantu, suruh bantu dia. Nanti pertanyaan saya suruh bantu. Gak apa-apa. Jawabannya suruh bantu. Coba satu aja biar nggak apa timpa-timpaan. Coba silakan Aldi. Oke baik. Pertanyaan saya, nama Aldi. Allah itu nama siapa? Nama Silakan jawab. Tuhannya orang Muslim. Itu nama siapa? Pertanyaan saya, silakan jawab. Nama Tuhannya orang Muslim. Itu nama siapa?
Nama Tuhannya orang Muslim. Tak nyambung kan? Jadi bagaimana kalau diskusi orang tak nyambung gini, Bang? Aldi, kemarin Susah. dulu saya naik di Komalmu toh. Jangan cerita itu dulu, nanti selesaikan dulu ini. Ternyata kamu mau sesatkan saya, ternyata kamu sekongkol sama orang kafir ini, si Edis. Edis, buka kacamatamu Edis. Tapi dia muslim bukan? Ah, Muslim bukan dia? dia muslim palsu. Edis, buka kacamatamu Edis. Muslim palsu katanya. Bahaya Aldi ini. Kau sekongkol sama orang kafir. Aku ndak percaya lagi kau Edis. Kok bersekongkol? Sekongkol Gimana kau. sih? Bahaya. Oke Aldi, biar saya hadapi dia. Oke, baik. Si Aldi saya turunkan dulu ya. Baik, kita ngobrol dulu dengan ini. Ini kayaknya si Goto atau bukan ini? Bukan Goto ini. Edis, buka kacamatamu Edis. Sebentar, bukan Goto ini. Bukan, Dirman, buka kacamatamu Edis. Oke. Edis, Siapa buka namamu kacamata. siapa? Dirman. Ya, Dirman mana? Jika Silakan Dirman. Dirman ya. Buka kacamatamu Edis. Ada syaratnya. Ada syaratnya, iya ada syaratnya. Tapi Si Juma suruh lepas masker hadapan dengan saya. sebentar saya kasih tahu Bang Suma. Tapi kau harus Sudah juga saya tekan. bilang ini loh. Saya sudah ketemu sama dia ini. Sudah saya bilang dia waktu diskusi sama saya. Nih, Edis, biar dengar ya. kalau tanya sama Bang Suma, Suma tidak mau. Kalau saya No. sampaikan Suma harus buka masker. Kalau saya karena Suma percaya Anak sama buahmu? saya. Anak buahmu? Iya. Karena Zuma anak Kalau buahmu. saya bukan. Nih, ini sudah satu juta views ini, lihat ya, nih. Ngapain dia pakai masker? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita, bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar begitu, benar begitu. Semua pastor. No. Itu sudah saya upload. Edis, kamu sudah dikalah sama Suma kak? Apa? Dalam persekusi, di dalam persekusi, kamu sudah dikalah sama Suma nggak? Ngomong apa sih kamu? Kamu sudah dikalah nggak? Sudah di apa? Kamu sudah dikalah sama Bang Suma di dalam Sudah persekusi. Iya, kamu sudah dikalah Kang. Kamu kalah sama Suma Kang. Kalau Kamu dari dikalah sama mana Suma. orang dia saja tidak berani dengan saya kok? Boleh saya buktikan? Yang beraninya kalau di luar negeri. Akhirnya kamu Ini malah suara AI. Namanya sederhana aja sama kamu, gak usah berat-berat. Di mana ada nubuatan di dalam Bible bahwa tanda kenabian itu adalah tompel? Tidak ada. Kenapa kamu bilang bahwa tanda kenabian tompel? Tidak ada di dalam kitabmu, enggak ada. Nangis kan cuma kan? Dalam hadis Tunggu kau dengar dulu. Ah. berupa tompel, betul? Ya kenapa kamu carinya di dalam Torah? Kan Nabi mengatakan bahwa tanda kenabian di mana bahwa tanda itu ada di dalam kitabmu, tertulis di mana? menurut Al-Quran bahwasanya kitab-kitab terdahulu menubuatkan bahwa nanti akan datang seorang yang dimaksud itu kitab saya mana? lagi ngomong gini aja, gimana kalau pakai waktu biar Kitab nggak sambil mana? adu. Enggak ada. Kitab mana yang dimaksud? Udah, kalau kau bantuin dia. Di mana ada tanda kenabian berupa tompel? Jawab kitab Taurat. Kau baca dulu kau dengar. Coba itu dihentikan biar nggak terlalu panjang. Dirman, coba dihentikan dulu. Kamu kan mau bantuin si Juma, abangmu. Coba di kitab Besok punya mana tato. ada tanda kenabian berupa tompel? Di kitab mana? Di kitab mana? Di hadisnya. Cari di hadisnya. Nuh, kata Al-Quran di kitab-kitab terdahulu. Kok malah di kitab hadis ini gimana sih ini orang nih? Edis, Menurut Kalau- Dirman, kalau pelan-pelan kita ya. dahulu, Edis, Pelan-pelan, bisa baca. Dirman, pelan-pelan dulu pelan-pelan. Gini. Menurut Al-Qur'an katanya di kitab-kitab terdahulu. Jangan kau matikan kameramu. Jangan kau matikan kameramu, Ki. Aduh, ini bagaimana? Jangan dimati-matikan kameramu. Oke, baik. Gini, coba lihat ke sini. Ke sini dulu. Nah, gini Dirman.
menurut kitabmu Al-Quran atau menurut ajaran agamamu Islam, bahwasanya di kitab-kitab terdahulu terdapat tanda-tanda kenabian. Udah dibilang jangan mati-matikan kamera, jangan malu. Dirman, kameramu jangan kau mati-matikan. Sabar. Ini orang malah menghujat-hujat nih. Udah taruh bawah aja ini orang nih. Ayo silakan ya, Muslim yang lain, silakan.